Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mutia dari kelas IF 4802 PJJ. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas kalkulus, tugas sub CLO 0313 tentang turunan. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik tersebut dengan a di titik x sama dengan min 1, b x sama dengan 0, c itu x sama dengan 1,5 dan x sama dengan 2. Di sini saya ingin menjawab. Pertama, untuk mencari kekontinuan fungsi fx kontinu di titik x sama dengan c jika memenuhi 3 syarat, yaitu 1. fc terdefinisi, lim x mendekati c fx itu ada, dan lim x menuju c fx sama dengan fc. Untuk mencari diferensial fungsi fx dapat diferensialkan di x sama dengan c jika fx kontinu di x sama dengan 0. Lalu turunan kanan dan kiri di x sama dengan c ada dan sama. Di sini ax sama dengan min 1. Karena grafik ini menunjukkan adanya diskontinuitas lompatan di x sama dengan min 1 karena nilai fx meloncat dari nilai negatif ke nilai positif tanpa menyambung. Maka fx dikatakan tidak kontinu di x sama dengan min 1. Untuk diferensialnya, karena fx tidak kontinu di x sama dengan min 1, maka fx tidak dapat didiferensialkan di x sama dengan min 1. Kesimpulannya, untuk fungsi x sama dengan min 1 itu adalah tidak kontinu dan tidak dapat didiferensialkan. Bagian B, x sama dengan 0. Pertama, cari kekontinuannya. Pada grafik tadi di atas, grafik fx itu terlihat kontinu di x sama dengan 0. Tidak ada lompatan atau diskontinuitas. Jadi untuk diferensialnya di x sama dengan 0, grafik memiliki sudut tajam. Pada titik sudut tajam turunan kiri dan kanan tidak sama, sehingga fx tidak dapat didiferensialkan di x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 itu kontinu tetapi tidak dapat didiferensialkan. Bagian C, untuk x sama dengan 1,5, grafik fx terlihat kontinu di x sama dengan 1,5, tidak ada lompatan atau diskontinuitas. Grafik fx terlihat halus di sekitar x sama dengan 1,5 tanpa sudut tajam. Maka fx dapat didiferensialkan di x sama dengan 1,5. Jadi x sama dengan 1,5 itu kontinu dan dapat didiferensialkan. Bagian D, untuk x sama dengan 2, terdapat loncatan kecil pada x sama dengan 2. Nilai x pada x sama dengan 2 tidak tersambung secara halus dari kiri ke kanan. Artinya, pada x sama dengan 2 itu nilai fungsi dari kiri dan kanan itu tidak sama atau berbeda. Terdapat diskontinuitas lompatan di x sama dengan 2. Karena tidak memenuhi syarat kontinuitas, sehingga tidak mungkin terdiferensial. Jadi untuk x sama dengan 2 itu tidak kontinu dan tidak terdiferensial. Oke, selanjutnya nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah a turunan fungsi fx, b kemiringan garis singgung di titik 1,0, C persamaan garis singgung di titik 1,0, dan D persamaan garis normal di titik 1,0. Untuk yang A, mencari turunan fungsi fx-nya dulu. Di sini tadi fx-nya itu
X pangkat 3 dikurang 3X plus 2. Nah, gunakan aturan turunan f aksen X, di mana dx di sini X pangkat 3 dikurang dx dibuka kurung 3x plus dx lagi 2. Nah, di sini diturunkan untuk turunan X 3 itu, X pangkat 3 itu jadi 3 di 3x diturunkan 3-nya. Nah, di sini kan berarti kan x-nya sisa pangkat 2, jadi 3x pangkat 2 dikurang 3. Nah, sudah ketemu untuk turunan fungsi fx. Jadi lanjut ke bagian B, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung di suatu titik adalah nilai turunan f aksen X pada titik tersebut disubstitusikan X sama dengan 1 keturunan f aksen X. Jadi f aksen X sama dengan 3, yang ini ya, yang ini 3x kuadrat min 3. Nah, disubstitusikan tadi x-nya jadi 1, sini x-nya jadi 1 pangkat 2 itu 1, jadi 3 kali 1 3 dikurang 3 sama dengan 0, hasilnya 0. Jadi lanjut bagian C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Persamaan garis singgung dapat ditulis dalam bentuk Y dikurang Y1 sama dengan MX min X1. M adalah kemiringan garis singgung yang dinyatakan M sama dengan 0. Jadi di sini satunya itu X1 dan Y1 ini ada 0-nya ini adalah Y1. Jadi X1 dan Y1. Jadi masukkan saja Y, rumusnya di sini ada Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Di sini Y tadi dikurang Y1-nya tadi adalah 0. Masukkan 0 sama dengan tadi M itu adalah gradien atau kemiringan garis kemiringannya. Itu adalah 0, jadi masukkan 0. Buka kurung X dikurang tadi X1-nya di sini adalah 1. Jadi Y kurang 0, Y sama dengan 0x min 1, Y sama dengan 0 kali X 0, X dikali min 1 itu adalah min 0, jadi 0 dikurang 0 adalah hasilnya Y sama dengan 0. Lanjut bagian yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Gradien garis normal itu bisa disebut dengan MN atau M normal berhubungan dengan gradien garis singgung M singgung atau disingkat dengan MS melalui hubungan MN sama dengan min 1 per MS. Ini adalah rumusnya. Nah, dalam kasus ini MS-nya itu sama dengan 0 karena membagi min 1 dengan 0 itu menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Di sini masukin ya, min 1 sama dengan MS. Nah, di sini kan jadi min 1 dibagi 0 itu menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Maka gradien garis normal itu tidak terdefinisi, dan garis dengan gradien yang tidak terdefinisi adalah garis vertikal. Persamaan garis normal di titik 1,0 adalah X sama dengan 1, yang merupakan garis vertikal melalui X sama dengan 1. Lanjut nomor 3, suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X kuadrat min 2X plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? B. Kapan benda tersebut bergerak turun? C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? E. Tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. F. Tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok.
Jawabannya itu pertama, turunan pertama untuk menentukan turunan pertama f aksen x untuk menentukan kenaikan atau penurunan. Turunan pertama digunakan untuk mencari interval kenaikan dan penurunan. Hitung f aksen sama dengan d per dx 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1 itu sama dengan diturunkan turunan, jadi f aksen x sama dengan x kuadrat min x min 2. Ini adalah hasil dari turunan pertama. Lanjut difaktorkan, f aksen x sama dengan x kuadrat min x min 2 difaktorkan tuh menjadi x min 2 x plus 1 sama dengan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, yang A, kapan benda bergerak naik? Benda bergerak naik ketika f aksen x lebih dari 0. Kita bisa analisis dari tanda dari f aksen sama dengan x min 2 x plus 1. Titik kritisnya itu sama dengan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Nah, kita bisa uji interval dari pertama dari x lebih dari kurang dari min 1, itu ada x min 2 kurang dari 0, x plus 1 kurang dari 0, maka f aksen x itu adalah lebih dari 0. Nah, lalu ada min 1 kurang dari x kurang dari 2, yaitu x min 2 kurang dari 0 dan x plus 1 lebih dari 0, maka f aksen x adalah kurang dari 0. Lanjut, x lebih dari 0 itu untuk x min 2 lebih dari 0 dan x plus 1 lebih dari 0, maka f aksen x itu adalah lebih dari 0. Jadi, benda bergerak naik pada interval x elemen min ta hingga, min 1, gabungan 2, ta hingga. Lanjut B, kapan benda bergerak turun? Benda bergerak turun ketika f aksen x kurang dari 0. Dari analisis tanda di atas, f aksen x kurang dari 0 pada interval min 1,2. C, kapan lintasan cekung ke atas? Turunan kedua atau f double aksen x untuk menentukan cekung ke atas ke bawah. F double aksen x sama dengan d per dx. Untuk tadi untuk hasil f aksen turunan pertama itu tadi ada x kuadrat min x min 2. Untuk kita turunkan lagi, double aksen x sama dengan sini kan 2 diturunin 2x min 1. Nah, tentukan lintasan cekung ke atas. Lintasan cekung ke atas ketika f double aksen x lebih dari 0, dari f double aksen x sama dengan 2x min 1. Nah, 2x min 1 itu lebih dari 0, maka x lebih dari 1/2. Jadi lintasan cekung ke atas pada interval x itu adalah 1/2, ta hingga. Lanjut bagian yang D, kapan lintasan cekung ke bawah? Turunan kedua f double aksen x untuk menentukan cekung ke atas atau ke bawah. Tadi kan sudah tahu ya, hasilnya itu 2x min 1. Nah, lanjut lintasan cekung ke bawah ketika f double aksen x kurang dari 0. Nah, 2x kurang 1 ini kurang dari 0, maka x kurang dari 1/2. Jadi lintasan cekung ke bawah pada interval x elemen min ta hingga, 1/2. Lanjut yang E,
Tentukan titik maksimum dan minimum. Titik maksimum dan minimum terjadi pada f aksen x sama dengan 0, yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Uji tanda di sekitar titik-titik tersebut. Untuk x sama dengan min 1, f aksen x berubah dari positif ke negatif, itu menjadi maksimum lokal. Nah, untuk x sama dengan 2, f aksen x berubah dari negatif ke positif, yaitu minimum lokal. Nah, substitusikan ke x untuk nilai y. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1. Nah, substitusikan min 1 sama dengan 1/3 min 1 pangkat 3 dikurang 1/2 min 1 kuadrat min 2 min 1 plus 1. Di sini kan 1 pangkat 3 itu min 1 ya. Jadi 1/3 dikali min 1 itu hasilnya min 1/3. Dikurang kan min 1 kuadrat itu min 1 dikali min 1 itu hasilnya positif, jadi 1/2 dikali 1 itu hasilnya 1/2 min 1. Oke ya, min 1/3 dikurang 1/2 plus di sini min 2 dikali min 1, jadinya hasilnya 2 karena min ketemu min hasilnya positif, plus 1 sama dengan 13/6. Tentukan nilai F2 X2 nya, yaitu 1/3. Di sini masukkan 2 nya pangkat 3 min 1/2, 2 masukkan 2 nya kuadrat min 2 masukkan 2 nya plus 1. Hasilnya 8/3 dikurang 2 dikurang 4 ditambah 1 sama dengan min 7/3. Nah, maksimum lokalnya pada min 1 itu adalah min 1,13/6 dan minimum lokalnya itu 2, min 7/3. Lanjut yang F, tentukan belok. Titik belok terjadi ketika F double aksen x sama dengan 0, yaitu 2x min 1 sama dengan 0 ketika jadi x sama dengan 1/2. Substitusikan x sama dengan 1/2 ke fx untuk nilai y. Fx tadi fungsinya fx 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1. Sini tadi masukkan 1/2 nya 1/2 pangkat 3 min 1/2 pangkat 2 min 2 1/2 plus 1. Sini hasilnya adalah 1/24 dikurang 1/8 dikurang 1 ditambah 1, hasilnya menjadi min 1/12. Jadi titik beloknya itu adalah 1/2, min 1/12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.